Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 31 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 31 Januari 2023 dengan judul Senantiasa. Ayat inti Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sambil melupakan kesulitan dan kesusahan kita sendiri, marilah kita memuji Allah karena kesempatan untuk hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Biarlah berkat-berkat segar dari setiap hari yang baru membangkitkan pujian dalam hati kita akan tanda-tanda dari kasih pemeliharaannya. Bila mana engkau membuka mata di pagi hari, berterima kasihlah kepada Allah karena Ia telah melindungi engkau sepanjang malam. Berterima kasihlah kepadanya atas kedamaiannya dalam hatimu. Pagi, siang, dan malam, biarlah rasa syukurmu naik ke surga seperti bau-bauan yang harum. Seri Membina jilid 4 halaman 226. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Beristirahatlah di dalam Dia. Anda membutuhkan kuasa-Nya, dan kuasa ini mungkin Anda miliki. Majulah dengan tegas, dengan gagah berani, dan dengan teguh. Anda mungkin salah dalam menilai, tetapi jangan kehilangan pegangan pada Yesus. Dia adalah hikmat, Dia adalah terang, Dia adalah kekuatan. Dia bagimu seperti batu karang yang besar di dunia yang letih. Beristirahatlah di bawah naungannya. Anda membutuhkan hikmat, dan Yesus akan memberikannya kepada Anda. Jangan menjadi tidak percaya. Semakin Anda didesak, disalahpahami, disalahartikan, disalah mengerti, semakin banyak bukti yang Anda miliki bahwa Anda melakukan pekerjaan untuk guru, dan semakin erat Anda harus berpegang teguh pada Juru Selamat Anda. Dalam semua kesulitan Anda, tetaplah tenang dan tidak bimbang. Sabar dan menahan diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kebaikan terhadap kejahatan. Lihatlah ke atas tangga, Tuhan ada di atasnya. Kemuliaannya bersinar atas setiap jiwa yang naik ke surga. Yesus adalah tangga ini. Naiklah di dekatnya, berpegang teguh padanya, dan sebelum Anda akan melangkah dari tangga ke kerajaannya yang abadi. Testimoni Spiritus jilid 8 halaman 130. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Nah, tentang Rasul Paulus, Roh Nubuat berkata dalam Conflict and Courage halaman 352 paragraf 2. Dia tidak hidup di bawah awan keraguan, meraba-raba jalannya dalam kabut dan kegelapan ketidakpastian, mengeluh tentang kesulitan dan pencobaan. Suara kegembiraan, kuat dengan harapan dan keberanian terdengar di sepanjang zaman kita. Paulus memiliki pengalaman religius yang sehat. Kasih Kristus adalah tema besarnya, dan kuasa yang mengendalikan, yang mengaturnya. Inilah kehidupan Paulus. Tidak ada keraguan,
tidak mengeluh, gembira, dan kuat dalam pengharapan serta keberanian. Kenapa? Sebab kasih Kristus yang menguasai dan mengatur hidup Paulus. Kemudian dalam The Review and Herald September 8 tahun 1885 paragraf 5 berkata, ketika dalam keadaan yang paling mengecilkan hati, yang akan memiliki pengaruh yang menekan pada orang-orang Kristen yang setengah jalan, hatinya teguh, penuh keberanian dan harapan dan keceriaan, berseru, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kondisi yang mengecewakan yang biasanya melemahkan orang Kristen yang suam-suam tidak mempengaruhi Paulus. Dia tetap teguh, penuh keberanian, harapan, dan keceriaan. Itu sebabnya dia berseru, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu bukan sekedar nasihat kepada jemaat Filipi. Itu adalah kehidupan Paulus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 38 paragraf 1. Sambil melupakan kesulitan dan kesusahan kita sendiri, marilah kita memuji Allah karena kesempatan untuk hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Menyadari punya kesempatan untuk hidup seharusnya membuat kita senantiasa bersukacita, khususnya dalam memuliakan nama Tuhan. Hidup kita membawa atmosfer sukacita kemanapun kita pergi. Roh Nubuat berkata, dalam Lift Him Up halaman 185 paragraf 2. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mereka yang melakukan ini memiliki kehidupan yang riang gembira. Tidak ada ketidaknyamanan yang keluar dari bibir mereka atau dari atmosfer yang mengelilingi jiwa, karena mereka tidak merasa lebih baik dari yang lain. Itulah kehidupan Paulus. Sekarang yang perlu kita tanyakan adalah, siapakah Tuhan yang Paulus maksudkan? Sebab Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita perlu tahu siapa Tuhan yang Paulus kabarkan, dan pertama kita baca pernyataan Roh Nubuat dalam Selected Messages buku kedua, halaman 245 paragraf 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Apakah Yesus hari ini adalah juru selamat yang hidup? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Kita telah bangkit bersama Kristus. Kristus adalah hidup kita. Jelas bahwa Tuhan yang Paulus maksudkan adalah Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat apa yang Paulus nyatakan dalam Alkitab. Siapakah Tuhan bagi Paulus? 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Bagi Paulus, hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam pembukaan suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jelas, baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa bersukacita dalam Tuhan artinya bersukacita di dalam Yesus. Sebab Yesuslah juru selamat kita yang telah bangkit, dan Yesuslah hidup kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 38 paragraf 2. Beristirahatlah di dalam Dia. Anda membutuhkan kuasanya. Dialah adalah hikmat. Dia adalah terang. Dia adalah kekuatan. Dia bagimu seperti batu karang yang besar di dunia yang letih. Beristirahatlah di bawah naungannya. Siapakah Dia yang renungan hari ini nyatakan? Yesus. Sebab Yesuslah hikmat, Yesuslah terang, Yesuslah kekuatan, dan Yesuslah tangga itu. Tangga yang menghubungkan kita dengan Bapa. Dan agar Yesus menjadi hidup kita, maka yang kita perlukan adalah Roh-Nya. Maka pengalaman kehidupan Paulus menjadi bagian kita,
senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun. Sebab Yesus bersama kita di dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, untuk kami bersukacita senantiasa dalam Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Sebab Yesuslah hikmat bagi kami, Yesuslah terang bagi kami, Dialah kekuatan kami, Dialah hidup kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang selalu bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Pengalaman Paulus boleh menjadi pengalaman kami. Dan dimanapun kami berada, kami selalu membawa atmosfer sukacita bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.